Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanita Astasari. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai perjalanan historis pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi negara Republik Indonesia yang telah mengalami beberapa kali perubahan mendasar sejak dari perubahan pertama pada tahun 1999 sampai ke perubahan keempat pada tahun 2002. Konstitusi memberikan pesan bahwa negara Republik Indonesia dibangun dalam sebuah kerangka negara yang berbentuk kesatuan, bukan berbentuk federasi. Perubahan UUD NRI 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan UUD NRI 1945 berdasarkan ketetapan MPR nomor 1/MPR/2002 tentang pembentukan Komisi Konstitusi. Berikut perubahan UUD NRI 1945 dari masa ke masa. Setelah UUD NRI 1945 diamandemen pada tahun 2002, pasal 18 mengalami perubahan yang dari awalnya tidak memiliki ayat, kini memiliki 7 ayat, dan pasal 18 menjadi 3 pasal, yakni pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. Berikut bunyi pasal 18 UUD NRI 1945 sebelum diamandemen atau naskah asli. Berikut bunyi pasal 18 UUD NRI 1945 setelah diamandemen yang sekarang memiliki 7 ayat. Perubahan itu dimaksudkan untuk lebih memperjelas pembagian daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi daerah provinsi dan dalam daerah provinsi terdapat daerah kabupaten dan kota. Ungkapan dibagi atas, bukan terdiri atas dalam ketentuan pasal 18 ayat 1 bukanlah istilah yang digunakan secara kebetulan. Ungkapan itu digunakan untuk menjelaskan bahwa negara kita adalah negara kesatuan yang kedaulatan negara berada di tangan pusat. Hal itu konsisten dengan kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan, berbeda dari terdiri atas yang lebih menunjukkan substansi federalisme karena istilah itu menunjukkan letak kedaulatan berada di tangan negara-negara bagian. Ketentuan pasal 18 ayat 1 ini sesuai dengan sejarah Indonesia, yakni asal muasal negara Indonesia adalah negara kesatuan. Pasal 18 sebelum amandemen tidak menegaskan pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintahan yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangganya. Hanya dalam penjelasan disebutkan bahwa daerah-daerah itu bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka. Sebagai implementasinya diadakan satuan pemerintahan dekonsentrasi di daerah atau pemerintahan wilayah dan fungsi-fungsi dekonsentrasi dalam pemerintahan daerah atau kepala daerah sekaligus sebagai kepala wilayah. Praktek semacam inilah yang bisa menimbulkan dualisme kepemimpinan yang cenderung pada sentralistik. Prinsip dalam pasal 18 setelah amandemen lebih sesuai dengan gagasan daerah membentuk pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintahan mandiri di daerah yang demokratis, karena pasal ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah diselenggarakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya, keinginan untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya ini telah muncul pada saat BPUPKI menyusun rancangan UUD NRI 1945. Hal ini nampak diantaranya dari pidato Ratu Langi, yaitu supaya daerah pemerintahan di beberapa pulau-pulau besar diberi hak seluas-luasnya untuk mengurus keperluannya sendiri, tentu dengan memakai pikiran persetujuan bahwa daerah-daerah itu adalah daerah daripada Indonesia. Keinginan ini kemudian dituangkan dalam UUDS 1950 pasal 131 ayat 2. Pada akhirnya, sangatlah tepat pasal 18 diamandemen dan prinsip otonomi seluas-luasnya ditegaskan dalam pasal ini. Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, campur tangan pemerintah pusat hanyalah yang benar-benar bertalian dengan upaya menjaga keseimbangan antara prinsip kesatuan dan perbedaan. Meskipun pemerintahan daerah diberi hak untuk membentuk peraturan daerah dan peraturan lain dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, bukan berarti bahwa pemerintahan daerah boleh membuat peraturan yang bertentangan dengan prinsip negara kesatuan. Hal itu menjadi penting karena pemerintahan daerah dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali menyangkut urusan pemerintahan yang oleh undang-undang telah ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Oleh karena itu,
daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan juga harus memperhatikan hubungan wewenang antar pemerintahan yang diatur dengan undang-undang.